Fasilitas pendidikan banyak yang belum memadai. Dalam 1 tahun, berbagai sekolah khususnya swasta menawarkan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk seorang anak bisa mengenyam pendidikan, namun pastinya dengan penawaran fasilitas yang cukup berbeda. Masih ada ratusan siswa di daerah terpencil Indonesia yang harus belajar di lantai, bahkan bangunan sekolah nyaris roboh. Semua manusia lahir dari latar belakang berbeda. Ada mereka yang berusaha keras, dan ada mereka yang masih beristirahat. Semua orang tidak mulai dari garis start yang sama. Ada mereka yang hidup dengan fasilitas memadai, hanya hidup dengan tenang, dan semua otomatis tersedia. Dan ada mereka yang harus berusaha bekerja untuk orang lain demi biaya kehidupan. Tidak semua orang punya fasilitas yang sama. Mereka yang punya fasilitas punya privilege lebih banyak. Dengan segala kemampuan mereka, mudah bagi mereka untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Tapi, ada mereka yang juga harus berusaha demi meraih apa yang mereka inginkan. Iya bun. Belajar yang rajin anak, biar jadi anak sukses, terus bisa banggain ibunya. Pokoknya biar masih dapetin saldo nak. Kalau kakak capek kerja, ibu bisa kok gantiin kerja, insya Allah. Aduh, enggak kok bu. Raka nggak capek. Tenang aja, Raka pasti bakal jadi anak yang rajin kok. Udah jam 7. Raka berangkat dulu ya bu. Ya. Ini dia sebuah kisah yang dilatar belakangi oleh perbedaan antara mereka yang punya tekad untuk berusaha dan mereka yang telah punya segalanya. Saling bertemu dan belajar memahami satu sama lain dan melengkapi perbedaan satu sama lain. Ben, emang ada lomba ya? Lu kok lu nggak tahu kan? Ada lomba ini. Nih lombanya nih. Your action reduce inequality kah? Lu nggak mau ikutan? 10 juta. Sekarang lu lagi lomba nggak? Gue mau bahas tentang lomba yang di Shadikut itu. Aduh, apa sih? Lu males, nanti deh. Di lomba ini kita segrup tentang reduce inequality gitu. Pokoknya ntar gue mau. Apa sih? Gua males hari ini. Ntar ya aku jadwal deh. Intinya gue mau kita menang. Besok kita ketemu. Ntar gue kasih tahu tempatnya di mana. Menang. Ngerepotin orang banget sih. Apaan deh? Nah. Lu aku banget sih. Duh, sorry ya Lama. HP-nya lagi rame banget. Lu juga gak bawa apa-apa lagi. Lagi lu apa sih nanti? Aduh, bongong aku aja. Jadi gua kepikiran kita kayak bikin sosial eksperimen yang kayak di trending di TikTok tadi tuh loh. Yang kayak
Ya udah nanti kita gimmick aja, terus kita kasih ke pengemisnya duit kayak apa kayak, ya udah selesai tugas kita. Bentar. Gue nggak setuju sih. Ide lu tuh ya, nggak mencerminkan reduce inequality sama sekali. Kalau kita cuman aksinya gimmick doang dan nggak ngebantuin sebenarnya, ya berarti kita nggak mengurangi kesenjangan. Aksi yang seharusnya kita lakukan itu yang benar-benar bantuin orang, yang benar-benar membuat perubahan supaya kita bisa mengurangi kesenjangan. Ngerti nggak sih, Fit? Udah kalau mau yang lu gitu, udah nanti kita bikin videonya sesuai penjelasan lu itu, ya biar lu menang, ya udah kita jalanin kayak lu mau aja. Oke. Jadi gini, Kita bakal ke panti. Pantinya itu tempat biasa gue ngajar bareng teman-teman gue. Kita juga bakal bagi-bagi nanti di sana. Jadi kita datang nggak cuma tangan kosong. Habis itu kita bakal ngajar ke anak-anak di sana. Gue harap sih kalau lu gak mau ngajar, at least lu masih mau main sama mereka. Kita juga bakal wawancara dengan bapak pengurus pantinya. untuk pertanyaan selanjutnya kita pengen tahu nih Pak, gimana sih visi misi dari panti asuhannya itu dalam berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan sosial Pak bagi anak-anak di binaannya yang dibina. Tentunya panti ini ada visi misinya ya, terutama di bidang sosial. Dilihat saat ini kesenjangan sosialnya saat ini di negara kita ini sangat berbeda jauh, yang terutama di bagian-bagian daerah pelosok. Makanya kami punya keinginan, punya kerinduan, berarti membantu setiap anak-anak yang membutuhkan. Membantu dalam arti kami ini sosial arti merangkul setiap anak-anak yang membutuhkan, terutama di bidang pendidikan. Fit, thank you ya udah bantuin hari ini. Tapi apa sih guna kita ke tempat-tempat gini? Hobi banget kayaknya lu. Ini emang buat lomba kita mengurangi inequality. Tapi emang dengan kita cuma sekali doang kesini bisa langsung hilang tuh kesenjangan sosial? Mana mungkin lah Kak. Gue tahu apa yang kita lakuin hari ini gak bakal bisa langsung ngilangin kesenjangan sosial yang ada. Tapi setidaknya aksi kita hari ini tuh merupakan langkah nyata untuk mengurangi kesenjangan itu. Ya gue tahu mungkin langkahnya bisa dibilang langkah kecil, tapi kan siapa tahu akan ada kaki-kaki lain yang ikut melangkah, dan siapa tahu suatu hari lu bakal melakukan ini sendiri untuk mengurangi kesenjangan sosial. Udah lu keramaian. Hah? Hah? Di mana ini? Ya, ini siapa? Loh. Raka? Siapa sih telepon-telepon? Halo Fit, gue gak tahu apa yang terjadi di sini, tapi mungkin jiwa dan raga kita saling ketukar. Hah? Maksud lu? Gue juga gak tahu, tapi hidup jadi lu enak ya. Semuanya ada. Tapi dengan fasilitas lu ini, lu gak pernah mengeluarkan tangan sama sekali. Mungkin ketika lu menjadi gue sekarang,
lu masih akan tetap bersikap tidak peduli karena lu hanya pentingin diri lu. Tetap ketawa-ketawa, padahal banyak orang yang butuh bantuan. Kamu ngapain malah diem-diem doang? Kita nih banyak deadline loh, banyak kerjaan. Udah kamu istirahat aja lah. Bahkan waktu lu dimarahin atasan lu akan tetap bertindak cuek. Padahal lu punya tangan buat lu ulurkan. Tapi kenapa lu milih diem aja? Halo, apa sih? Jadi lu apa? Gua mau nyadarin lu. Kita ketemu di jembatan. Apa sih? Aduh, hidup gua kok kayak gini sih? Ini gua sebenarnya lagi ngapain di mana nih? Aduh, kenapa lah ya hidup gua jadi kayak gini? Hidup lu jadi kayak gini ya karena diri lu sendiri. Rata, egois, arogan. Dan sekarang lu lagi nyobain hidup orang lain aja. Mungkin kehidupan gue yang lu rasain sekarang bukan cobaan bagi lu. Ya, tapi hal yang biasa aja. Tapi coba lu bayangin. Gimana kehidupan orang lain di sekitar lu? Ingat apa yang dikatakan Bapak Panti kemarin? Panti itu ada dengan tujuan membantu anak-anak yang belum punya kesempatan. Supaya bisa merasakan kesempatan itu, terutama di bidang sosial pendidikan. Punya keinginan, punya kerinduan, dalam arti membantu setiap anak-anak yang membutuhkan. Membantu dalam arti kami ini sosial arti merangkul setiap anak-anak yang membutuhkan, terutama di. Dan lu punya kesempatan banyak, malah gak peduli sama sekitar lu. Lu punya uang, skill, teknologi, tapi sikap lu mana ada pedulinya. Pas buat video aja, lu gak ikhlas bantuin kan? Mengurangi kesenjangan sosial. Udah lu keramaian. Coba lu inget-inget sikap lu. Sombong, Ngerepotin orang banget sih. Apaan deh? Gua kepikiran kita Arogan. kayak bikin sosial eksperimen yang kayak di trending di TikTok tadi tuh loh. Yang kayak ya udah nanti kita gimmick aja, terus kita kasih ke pengemisnya duit kayak apa kayak ya udah selesai itu. padahal kalau lu ngebantu, gak akan ada hal yang kebuang sia-sia. Justru bantuan lu akan ngebahagiain orang. Banyak orang di luar sana, termasuk anak-anak panti. Mereka punya tekad yang besar. Mereka pantang menyerah, mau dan terus berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Dan meraih prestasi-prestasi. Tapi masalahnya, mereka kekurangan fasilitas. Sekarang pertanyaannya, lu mau nggak ngeluarin tangan lu buat bantu mereka yang butuh bantuan? Bu, kakak minta maaf ya Bu, belum bisa bayar biaya rumah sakit ibu. Ternyata gaji Raka di part time belum cukup Bu. Aduh Raka, dibilangin gak usah dipikirin. Kamu belajar aja yang bener, ibu bisa kok urus sendiri. Iya Bu, ibu sehat-sehat ya di sana. Enak. Kakak udah dulu ya. Kakak, bisa ngomong dulu nggak? Kenapa Fit? Mau ngomong apaan? Gue mau minta maaf. Jadi, kayak gue nggak nyadar deh kalau selama ini gue terlalu arogan ya. Karena gue merasa kayak orang punya hidup masing-masing, ngapain gue mikirin top nggak ada hubungan sama gue. Tapi kayaknya gue tadi gak sengaja ngedengar teleponan lu. Gue maaf banget, tapi gue jadi sadar. Kayak, ayo kita serius, kita mengalih. Buat bantu lu, bantu ibu lu juga. Apa Fit?
Lu denger ya, apa gue seneng kok lu bisa sadar. Thank you ya inisiatifnya. Ayo kita menangin lomba ini. Sama ya Pak ya, untuk anak nanti di sini. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Teris, salah satu pengurus. Kemampuan kami juga manusia biasa, terbatas. Nah, ini nih menentukan semampunya kami bagaimana mengasihi anak-anak dan memberikan memberikan nasihat dan masukan kepada mereka bahwa di setiap tempat dimanapun, baik ke dalam keluarga itu pasti ada namanya perbedaan. Tapi kembali lagi pengertian, kami memberikan pengertian kepada anak-anak supaya mereka tidak memiliki hati ke kiri atau bahkan saling benci, sehingga mereka bisa ya menjalani hari-hari mereka di sini dengan baik, dengan tenang, tanpa harus diskriminasi. Dari sini, mereka belajar bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan sebagai sekat dalam berinteraksi, melainkan perbedaan itu hadir agar kita semua saling memahami satu sama lain dengan latar belakang berbeda, garis start yang berbeda, dan fasilitas yang berbeda. Sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mari kita runtuhkan sekat dan bangun kesetaraan. Weh, kabar lu? Baik. Sehatan belum ibu? Sehat kok, Ibu. Udah ya? Udah, thank you ya kemarin. Bantu video jadi menang gitu. Apaan sih lo, kan kita satu tim, wajar aja lah. Ya, tapi kayak kapan sih kita ke Panjaswan? mau kan nih. latihan. Iya, ayo. Ide yang bagus. Gua kan banyak dapat pelajaran dari lu. Gas deh. Gas Sama ayo. mereka. Pada akhirnya, latar belakang yang berbeda bukanlah jurang untuk memisahkan, melainkan ruang untuk mengisi. Kita lahir dari garis start yang berbeda, bukan untuk saling mendahului, tapi untuk saling menolong satu sama lain.